Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, haleluya, kita bersyukur hari ini kita sudah memasuki hari Jumat 18 Oktober 2024. Kita selalu bersyukur tentunya untuk pemeliharaan Tuhan. Baik, izinkan saya kembali menyampaikan renungan malam sebelum kita beristirahat. Atau kalau saudara masih melakukan kegiatan yang lain, saudara tentunya masih bisa mendengarkan renungan ini juga. Kita masih sama-sama belajar tema bulan Oktober dalam renungan malam yang saya buat ini mengenai eksistensi manusia. Dalam dunia teologi, ini disebut doktrin antropologi, dari kata anthropos, manusia, dan logos, artinya pengetahuan atau knowledge mengenai manusia. Saudara, Alkitab sudah memberikan banyak informasi mengenai siapa kita, dari mana kita berasal, apa yang kita harus lakukan, dan kemana kita pergi setelah kita meninggal. Dan hari ini kita akan belajar satu elemen lagi yang Tuhan ciptakan dalam diri manusia, yaitu manusia diciptakan memiliki suara hati. Roma 2 ayat 15 berkata, sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka, dan suara hati mereka turut bersaksi, dan pikiran mereka saling menuduh dan saling membela. Saudara, kalau kita memperhatikan konteks ayat ini adalah argumen yang Paulus berikan kepada jemaat di Roma mengenai keberadaan Tuhan yang sebenarnya orang percaya siapapun yang hidup di muka bumi ini tidak bisa menolak. Kenapa? Karena Tuhan sudah memberikan hati nurani ke dalam setiap diri orang, baik itu orang percaya ataupun bukan. Dalam ayat di atas ini kata suara hati itu di dalam bahasa Yunaninya adalah synedeisis, yaitu co-perception dalam bahasa Inggris, atau moral consciousness. Sebenarnya kata ini kalau mau diterjemahkan lebih tepat sebagai kesadaran moral yang Tuhan berikan dalam setiap diri manusia. Bila kita memperhatikan konteks ayat ini adalah bagian mengenai manusia tidak bisa berdalih mengenai keberadaan Tuhan. Atau lebih tepatnya lagi, manusia sudah diberikan oleh Tuhan kesadaran akan adanya hukum moral yang dalam hal ini diwakili dalam hukum Taurat. Sekalipun bangsa-bangsa non-Yahudi tidak diberikan hukum Taurat dalam hati mereka, namun mereka sangat tahu mengenai kebenaran moral ini dan mereka tidak bisa berdalih. Manusia diciptakan Tuhan untuk mengerti yang baik dan yang jahat. Bila manusia menolak yang baik dan melakukan yang jahat, maka rasa bersalah akan terjadi, karena ini adalah mekanisme yang Tuhan berikan kepada setiap manusia. Saudara bisa melihat ayat-ayat lain yang dicatat di dalam Alkitab bahwa orang percaya ini juga tidak boleh mengabaikan suara hati kita sama-sama, atau membuat orang lain mengabaikan suara hati mereka. Kita bisa membaca dalam Roma 13 ayat 5, 1 Korintus 8 ayat 7 dan 12, lalu 1 Korintus 10, 25 dan 29, 2 Korintus 5 ayat 11, pasal 9 ayat 1, Kisah Para Rasul 2, 3 ayat 1, pasal 24 ayat 16. Ayat ini membuktikan bahwa manusia itu memiliki hati nurani, termasuk juga orang percaya. Bila orang yang belum percaya itu mengabaikan terus hati nurani ini, maka lama-kelamaan suara itu akan hilang, sehingga mereka akan berbuat semaunya dan akhirnya menyatakan yang benar itu salah, yang salah itu benar. Pembunuh, perampok, pemerkosa yang jahat sekalipun, mereka sadar bahwa yang mereka lakukan itu adalah salah. Karena itu kita harus juga memelihara hati nurani kita ini agar tetap bersih di hadapan Tuhan. Sebagai orang percaya, kita pun juga diberikan mekanisme oleh Tuhan mengenai rasa bersalah ini. Hati nurani kita Tuhan pakai untuk menyadarkan kita. Bagi orang percaya seperti kita, kesadaran ini semakin kuat dan disucikan karena Roh Kudus yang sudah berdiam di dalam kita. Setiap kali kita jatuh dalam dosa, kesadaran dan rasa bersalah ini akan cepat beroperasi. Lalu kita harus cepat-cepat mohon ampun dan berjalan lagi dalam kebenaran Tuhan. Seperti yang dinyatakan dalam 1 Yohanes 1 ayat 9, bila kita mengaku dosa kita, Ia itu setia dan adil. Dia akan mengampuni dosa kita. Jadi orang percaya pun juga harus menggunakan hati nuraninya. Karena hati nurani dan suara hati ini Tuhan pakai untuk menyadarkan kita sehingga kita berbalik kepada Dia.
Sedangkan bagi yang belum percaya, jangan mengeraskan hati. Engkau tahu bahwa engkau orang berdosa, karena itu jangan mengabaikan rasa bersalah itu. Datanglah kepada Yesus, bertobat dan terima Ia dalam hatimu, maka seluruh keberadaanmu akan diubahkan. Hati nuranimu akan disucikan, hati nuranimu akan dibersihkan, sehingga engkau bisa mengarahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan saja dan hidup dalam kebenaran. Kita patut bersyukur karena Tuhan menciptakan kita memiliki alarm, yaitu suara hati yang menegur kita saat kita salah. Dan saat Roh Kudus berdiam di dalam kita, suara hati kita ini bekerja sama dengan suara Roh Kudus untuk mengubahkan kita menjadi pribadi yang lebih baik dan makin hari makin serupa dengan Kristus. Kiranya kesadaran kita akan keberadaan kita sebagai manusia yang memiliki hati nurani ini akan terus membuat kita semakin hari semakin bertransformasi dan hidup menyenangkan Tuhan. Selamat malam, selamat beristirahat, biar kasih Tuhan menaungi kita semua. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.